See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawati. Kali ini saya akan membagikan cerita pendakian Gunung Kerinci. Ada beberapa cerita terpisah di dalamnya. Berikut ceritanya. Setiap saya ngajak Heri, teman saya di Palembang, untuk mendaki Gunung Kerinci, dia selalu menolak. Dia yang udah 2 kali mendaki Gunung Kerinci di perbatasan Sumbar Jambi selalu gagal mendaki. Bukan karena fisiknya yang gak kuat sampai ke puncak, tapi selalu ada gangguan aneh yang dia alami selama pendakian. Saya penasaran, kenapa dia ngotot gak mau diajak ke Gunung Kerinci. Padahal ke beberapa gunung dia malah bersemangat. Lalu dia menceritakan tentang kisah mistis yang dialaminya waktu pendakian Gunung Kerinci. Saat dia mendaki Gunung Kerinci, selama memulai perjalanan, dia dan teman-temannya emang gak merasa ada hal yang aneh. Sampai akhirnya mereka ngecamp di pos pertama. Seperti aktivitas biasa, mereka mendirikan tenda, masuk, makan dan tidur. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka merasa kelelahan dan beristirahat di pinggir jalur pendakian. Awalnya, mereka berencana untuk memasak nasi dan mie karena sudah merasa kelaparan dan kehausan. Tiba-tiba, hujan mengguyur mereka dengan derasnya. Mereka pun kaget, karena tiba-tiba hujan datang dan membuat mereka basah kuyup. Mereka lalu membereskan nesting dan kompor yang mereka keluarkan dan melanjutkan perjalanan. Anehnya, saat mereka memulai berjalan, hujan mendadak berhenti. Mereka pun tidak merasa ada yang aneh dan melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian mereka ngecamp di pos selanjutnya karena hari sudah sore. Ternyata tiba-tiba hujan kembali mengguyur tenda mereka. Aktivitas memasak terpaksa dilakukan dalam tenda. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Seperti kejadian sebelumnya, di tengah perjalanan mereka beristirahat untuk sekedar membuat minuman hangat. Lagi-lagi, hujan kembali mengguyur mereka. Padahal selama perjalanan, cuaca nampak bersahabat. Tidak terlihat mendung atau gelap. Saat itu mereka berteduh di bawah pohon. Heri lalu melihat ke atas pohon, tempat mereka berteduh. Namun alangkah kagetnya, ternyata di atas dia ada penampakan menyeramkan. Heri melihat ada wanita berjubah putih seperti kuntilanak yang sedang berada tepat di atas mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun lalu bergegas turun gunung dan tidak melanjutkan pendakian lagi. Ternyata, katanya di Gunung Kerinci dilarang untuk makan langsung dari nesting masakan. Jadi makanan harus dipisah dulu ke nesting lainnya yang tidak digunakan untuk memasak. Mereka awalnya tahu pantangan ini, tapi mereka tidak menggubrisnya karena hanya menganggap itu sebagai bualan belaka. Masih dengan cerita di Gunung Kerinci, kali ini saya akan ceritain tentang perjalanan satu tim pendaki
yang nggak terlalu mengerikan, tapi dikasih pertanda aja saat perjalanan. Jadi, satu tim pendaki ditemani pendaki senior ke Gunung Kerinci. Selama perjalanan, mereka tidak menemukan rintangan yang berarti, selain kecapean dan kedinginan. Hal yang lumrah dialami para pendaki. Di tengah perjalanan, salah satu pendaki, sebut saja Rian, menemukan jaket outdoor berwarna merah di tengah jalur. Kondisi jaket tersebut masih baru dan bagus, tidak terlihat rusak dan kotor. Wah, ada jaket nih, masih bagus, bawa ah. Paling ini jaket pendaki lain yang tertinggal, kata Rian. Ali langsung melihat ke belakang, ke arah Rian, dan juga melihat jaket yang akan diambil oleh Rian. Lalu Ali melarang Rian untuk mengambil jaket tersebut dan menyuruhnya bergegas untuk melakukan perjalanan. Pendakian pun berhasil dilaksanakan hingga ke puncak. Lalu mereka bergegas turun gunung dan beristirahat di salah satu rumah warga di bawah kaki Gunung Kerinci. Lalu Ali menceritakan alasannya melarang Rian mengambil jaket tersebut. Kamu tahu nggak kenapa saya larang kamu ambil jaket itu? Kata Ali. Kenapa bang? Sahut Rian. Itu jaket milik pendaki wanita yang hilang beberapa tahun lalu di Gunung Kerinci. Saat itu, saya ikut menjadi tim SAR untuk mencari keberadaan wanita tersebut. Dari fotonya, pendaki wanita menggunakan jaket yang mirip seperti yang kamu temukan, kata Ali. Makanya saya larang kamu ambil jaket itu. Logikanya, gak mungkin kondisi jaket itu masih bagus dan terlihat baru. Pendaki wanita itu aja hilang entah kemana. Pastinya jaketnya rusak atau entahlah, sambung Ali. Ternyata sebelum Rian menemukan jaket itu, Ali melihat ada pendaki yang mirip seperti pendaki wanita yang hilang tersebut. Dia pun hanya diam dan melanjutkan perjalanan. Mungkin kemiripan jaket tersebut hanya kebetulan saja. Tapi karena Ali ingin menghindari resiko terjadinya hal-hal mistis, menjadi alasan dia melarang keras Rian mengambil jaket itu. Masih dengan cerita di Gunung Kerinci, cerita ini dialami langsung oleh teman akrab saya, sebut saja Jaya. Dia emang gak mendaki Gunung Kerinci, tapi dia jalan-jalan cuman sampai kaki Gunung Kerinci. Saat itu dia berkunjung ke Jambi karena ada kerjaan. Lalu dia diajak temennya di Jambi untuk sekedar jalan-jalan di kaki Gunung Kerinci. Karena dia nggak hobi mendaki gunung, akhirnya dia menikmati sejuknya udara di kawasan gunung saja. Saat dia berjalan sendirian mendekati kaki gunung, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang berlari ke arahnya. Busana anak kecil itu berbeda dari orang-orang pada umumnya. Dia hanya pakai kain yang menutupi tubuhnya bagian bawah. Karena anak kecil itu tidak menggunakan baju, Jaya akhirnya memberikan baju yang ada di tasnya agar bisa digunakan oleh anak kecil itu. Lalu anak kecil itu berlari meninggalkan Jaya dan membawa baju yang didapatnya. Tampak terlihat jelas wajah sang anak yang kegirangan setelah dihadiahkan baju bergambar band tersebut. Tak lama setelah anak kecil itu berlalu dari hadapannya, Jaya langsung menoleh ke belakang karena ada suara gaduh yang terdengar jelas. Dia melihat ada beberapa pria dewasa yang pakaiannya juga sama dengan anak kecil itu, sedang berusaha mendekatinya. Karena ketakutan, Jaya pun kabur ke arah perkampungan warga. Dia mengira pria-pria berwajah sangar itu akan menyerangnya. Saat jarak antara Jaya dan pria-pria itu semakin dekat,
Jaya pun memilih berhenti berlari dan bersiap untuk berkelahi dengan para pria asing-asing tersebut. Namun ternyata, pria-pria tersebut bukan ingin menyerangnya, namun memberikan sesuatu ke Jaya. Tanpa bicara sepatah kata pun, salah satu pria tersebut memberikan gelang berbahan kulit ke Jaya. Karena melihat kesamaan karakter dan busana yang digunakan oleh anak kecil tadi, Jaya langsung mengerti kalau pria ini kemungkinan adalah keluarga anak kecil tersebut. Hadiah sederhana ini mungkin bentuk rasa terima kasih karena mereka telah menghadiahkan kaos ke anaknya. Hadiah sederhana ini mungkin sebagai bentuk rasa terima kasih mereka. Lalu, Jaya pun berjalan ke arah kampung warga dan menemui temannya. Hadiah gelang itu pun langsung dipakainya hingga ia pulang ke rumah. Karena merasa nyaman menggunakan gelang tersebut, Jaya tidak pernah melepasnya. Bahkan saat mandi dan masih menggunakan gelang tersebut. Tapi lama-kelamaan rasa gatal mulai terasa di tangannya. Tepat pergelangan tangan yang menggunakan gelang tersebut. Dia lalu melepas gelang tangannya. Setelah dilepas, ia mencium aroma yang sangat busuk berasal dari gelang tersebut. Akhirnya dia letakkan gelang itu di atas lemarinya. Beberapa hari kemudian, ayah Jaya mengajak ngobrol dan menanyakan tentang perjalanannya selama berada di Jambi. "Gimana kemarin di Jambi? Kerjaannya beres?" kata ayah. "Beres ya. Cuma waktu aku ke kaki Gunung Kerinci, ada orang, kayaknya suku anak dalam di sana deh. Dia memberikan saya gelang berbahan kulit dan sedikit berbulu," kata Jaya. "Oh, itu ya?" "Iya, ayah melihatnya kemarin waktu kamu pakai. Lalu kenapa kamu nggak pakai lagi?" kata ayah. "Enggak ah, gatel pergelangan tanganku. Lagian baunya busuk banget, jadi aku lepas aja," sahut Jaya. Ayah Jaya hanya tersenyum saja mendengarnya. Jaya sama sekali tidak pernah lagi menyentuh gelang tersebut. Ia membiarkan gelang itu tergeletak di atas lemari bajunya. Setahun kemudian, saat Jaya sedang tidur, tiba-tiba dia terjaga dengan kondisi mata yang masih setengah sayu dan tubuh yang masih lemas di atas kasurnya. Dia melihat ada bayangan hitam yang berada di kamarnya dan mendekat ke arah lemari bajunya. Jaya mengira dia hanya bermimpi saja dan kembali melanjutkan tidurnya. Beberapa hari kemudian, entah mengapa, Jaya kepikiran sama gelangnya tersebut. Dia lalu mengambil gelangnya. Namun, saat dicari, gelangnya menghilang. Padahal gelang tersebut diletakkannya di tengah atas lemarinya. Teman-temannya juga tidak tahu keberadaan gelang itu. Terlebih, lemarinya juga tinggi. Jaya pun enggan untuk menguras tenaga mencari keberadaan gelang itu. Dia akhirnya kembali melanjutkan aktivitasnya. Seminggu kemudian, ayah Jaya kedatangan tamu. Teman ayahnya yang sudah lama tidak bertemu. Mereka lalu mengobrol panjang lebar, sampai akhirnya Jaya pun dipanggil untuk menemui teman ayahnya tersebut. "Darman, kamu masih pakai gelang itu?" kata ayah. "Masih mas, nih masih kupakai." Darman menunjukkan sembari mengangkat lengan bajunya hingga ke atas. Tampak bentuk gelang yang sama seperti gelang yang didapat Jaya, tapi diameternya lebih lebar, mengikuti besar otot lengan teman ayahnya. Di sekitaran otot lengan kanan teman ayahnya, terlihat juga luka borok yang parah dan berwarna gelap. Jumlahnya pun banyak dan sangat jorok. "Jaya, apa gelang yang dipakai Om Darman itu sama dengan gelang yang kamu dapat waktu di Jambi?" kata ayah. "Sama persis, tapi bulu di gelang aku nggak sebanyak gelang Om Darman," kata Jaya. "Itu adalah rantai babi. Gunanya untuk membuat si pemakai itu kebal.
kata ayah. Oh, kamu dapat juga ya? Di mana sekarang gelangnya? Sahut Darman. Hilang om, gak tahu kemana, kata Jaya. Wah, sayang betul tuh. Kalau dijual bisa sampai 2M. Tapi kalau dapat langsung dari orang sana, lebih bagus lagi, lebih berkhasiat, kata Darman. Makanya ayah kemarin tidak memberitahu kamu. Gelang apa itu? Takutnya kamu akan gunakan gelang itu untuk hal-hal yang tidak benar, sahut ayah. Gila aja ya. Nggak mau aku pakai gelang itu. Kalau dari dulu aku tahu itu rantai babi, aku sudah buang sejak lama. Untung saja sekarang sudah hilang, jawab Jaya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.